seperti itu ya. Masa kalian nggak paham sih permainan public figure seperti apa? Permainan orang film, bukan orang film, permainan public figure seperti apa, ya kan? Itu kan semuanya udah drama public figure ya, memang seperti itu, mau gimana lagi, ya kan? Jadi biar kayak misalnya kan dapat, kan tadi aku udah bilang, aku melakukan seperti itu udah terlanjur, ya udahlah, gua gas aja deh, gitu, ya, udah reels aja udah begitu, ngalir apa adanya. Nah makanya sekarang aku udah nggak mau lanjutin, udah mager. Nih tuh bakso gedenya guys, pedes banget lagi sumpah ya Allah. Bang baksonya nggak mau banget, mau ya kamu ya. Garuda Merah, woi apa itu Garuda Merah? Kak cerita perjalanan karir dong. Kalian mau cerita sedih atau cerita gembira nih karir aku, ya? Sekarang baru aja putus. Bang mangkoknya sedih. Oke. Sebenarnya gue nggak mau sedih guys, beneran. Jujur ya, batin gue tuh sebenarnya lagi sedih banget. Cuma gue nggak mau nunjukin. Gue bukan tipikal orang yang menunjukkan kesedihan gue ke semua sosial media, enggak. Ya. Tapi karena kalian tadi bertanya, jujur hati gue emang lagi bener-bener lagi sedih banget. Gue juga nggak tahu apa gitu dampaknya, kenapa hati gue tuh bener-bener lagi sedih banget. Gue nggak tahu kenapa gitu. Cuma gue mau berusaha untuk Jordan lu kuat, Jordan lu tabah, sabar ya. Semuanya ini lu udah laluin. Nanti semuanya endingnya pasti akan indah pada waktunya. Udah nggak usah nangis, nggak usah sedih. Allah itu masih bersama-sama sama lu. Jadi nggak usah diraguin lagi takdir Allah. Takdir Allah lebih indah dari apa yang lu rencanakan selama ini. Ya. Sedih belum beli baju baru. Bukan masalah baju baru. Aku juga nggak ngerti kenapa sedih. Sedih banget perasaan aku, nggak tahu kenapa. Jadi tuh ada. Terus ada rencana juga, ya Allah kapan gue punya rezeki banyak yang bisa ngasih lebih gitu, biar terus bisa berbagi gitu. Siapa tahu aku bisa berbagi kalian gitu. Hebatnya apa aku juga nggak tahu. Sholat bang, alhamdulillah udah sholat. Jadi tadi aku itu nih, aku kasih tahu nih, aku itu kalau buka puasa aku batalin dulu pakai air putih, udah cukup pakai air putih dulu ya. Selepas itu udah langsung sholat. Karena kalau kita buka puasa dulu takutnya kita kekenyangan, ntar yang ada jadi mager, jadi males ya, jadi nggak mau sholat. Kalau aku paling anti banget, udah yang penting gue udah batalin dulu puasa gue, baru gue sholat. Udah, selebihnya kita ngomong santai begini enak, udah tenang pikiran, hati juga ada tenang ya, bener nggak? Jadi kita mau ngobrol panjang lebar juga udah enak gitu. Jadi nggak mikirin, oh gas gue belum sholat, sorry ya gue matiin dulu. Nah gitu, gue nggak suka ya. Gue kelirin dulu nih urusan Allah, gue kelirin dulu daripada urusan duniawi. Nomor duniawi itu gue nomor 2 kan. Yang penting Allah dulu gue utamain ya. Allah itu gue utamain. Seperti itu. Sorry gue bukannya soal apa, itu prinsip gue ya. Kalau gue mau rezeki gue banyak, kalau gue mau rezeki gue tepat waktu, kalau mau rezeki gue lancar, sholat mesti harus tepat waktu, yang khusyuk ya. Udah kayak gitu. Jadi buat kalian semuanya kalau misalkan kalian mau rezekinya lancar ya, tepat waktu jobnya, sholat tepat waktu, itu kunci jawabannya ya. Jadi kalian gak usah sedih-sedih dan jangan menyalahkan Allah gitu. Kenapa sih rezeki gue tuh kayaknya gak tepat waktu gitu?
kayak orang-orang dong nggak sholat aja tepat waktu gitu. Nah, kalian salah. Justru orang yang nggak sholat seperti itu dikasih cobaan. Nih, lu gua kasih dunia nih, ya. Gua kasih dunia, lu masih ingat nggak sama gua, kata Tuhan gitu kan. Oke, lu masih belum inget, gua kasih lagi terus sampai lu bener-bener lupa sama gua. Oh, dia bahagia di dunia tapi nanti sesat di akhirat. Percaya sama gue. Makanya kenapa Allah itu ngasih cobaan terus silih berganti sama orang-orang yang beriman, ya, dibandingkan sama orang-orang yang jarang sholat. Nah seperti itu, emang itu seperti itu gitu. Makanya Allah tuh sayang sama orang-orang yang beriman, bukan yang gak sayang. Justru kita dikasih cobaan yang bertubi-tubi, itu tuh Allah sayang sama kita sebenarnya, ya, tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari gitu. Bagi saya bang boleh bukber, ayo bukber. Boleh di mana? Belah baksonya, pengen lihat. Ini aku lagi makan nih. Kayak gitu guys ya. Jadi please kalian udah nggak usah ngebahas si Ono lagi. Kayak gitu. By the way, kalian udah sholat belum? Ya. Biasanya aku yang nyuruh sholat. Ya, biasanya aku yang nyuruh sholat. Karena aku udah sholat. Aku tuh kalau belum sholat nggak berani menyuruh orang sholat. Bunda nelpon tadi mau ngajak kita ke season. Aduh jangan mendadak, nggak bisa kalau mendadak gini. Pengen banget mencontoh manusia yang mulia seperti itu, tapi susah banget. Masya Allah, kadang kalau aku dikasih cobaan nih ya Allah please ya Allah, bukannya aku ngeluh, bukannya aku apa, aku bukannya nabi, aku manusia biasa, tapi aku berusaha ya Allah mau jadi yang lebih baik lagi gitu. Terus hati aku jadi tenang lagi, banyak istighfar, udah gitu. Kunci bikin hati aku tenang tuh kalau aku lagi emosi, lagi tantrum, banyakin istighfar. Karena manfaat dari istighfar itu bener-bener luar biasa loh, ya. Bagus bang, semoga selalu dalam istiqomah, amin. Ya kayak gitu guys. Makanya aku lagi berusaha menjadi sosok kayak nabi kita gitu, baginda besar gitu, ya. Walaupun Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi kan dia juga manusia sama seperti kita. Punya akal, punya pikiran, punya tangan, punya kaki, punya bola mata, semuanya. Tapi pengen banget gitu, ya Allah mulia banget, Masya Allah, aduh. Semoga bisa ya Allah, selalu dalam lindunganmu ya Allah, amin. Makanya kalian merasa gak sih belakangan ini, guys, terima kasih yang udah ngasih gift tadi tuh, lupa tadi. Pokoknya emang sehat bang, alhamdulillah, tapi kakinya masih sakit. Guys, pokoknya doain aku biar rezeki aku lancar, biar aku tuh setiap harinya bisa berbagi gitu. Karena aku ya kalau mau lewat, kalau ngelihat orang lewat tuh dagangannya belum laku gitu, apalagi masih banyak gitu ya, pengen ngeborong semuanya gitu, ya kan. Terus aku bagi-bagiin, walaupun enggak aku borong, tapi seenggaknya aku beli gitu, ya. Yang tanpa kalian ketahui, aku tuh sebenarnya orangnya tuh gak enakan gitu, kayaknya gimana gitu perasaannya. Gimana gitu kalau misalkan ya Allah lagi dagang terus sepi, belum ada aduh, kayaknya tuh hati keiris banget, ya kan. Kalian pasti bakalan ngerasain seperti itu. Bang cepetan abisin baksonya jadi pengen. Ya siap. Ini lagi habis nih. Makanya aku minta doa buat kalian semuanya, ya. Doain biar rezeki aku lancar. Terus udah gitu biar sering-sering dapat berbagi gitu, ya.
kadang aku tuh semakin berpikir, gue kayaknya hidup di dunia ini kalau gue nggak punya bekal tuh sama aja sia-sia gitu. Makanya gue yang nggak, ya insya Allah misi bisa ngebantu gitu ya. Makanya gue lagi berlomba-lomba nih sama diri gue nih. Ya gue lagi berlomba-lomba sama diri gue. Aduh Jordan, lu tuh banyak banget dosanya. Gimana caranya buat ngapus dosa lo. Terus aku berpikir, ya Allah gimana caranya ya Allah. Alhamdulillah dah tuh ya. Nah setelah gue berpikir kayak gitu, kakak ganteng dah sekarang, hidungnya bagus. Aduh jangan sering dipuji lah guys. Akunya jadi ntar yang ada malahnya aku, ntar yang ada malah dibully, malah di apa gitu. Kamu tahu nggak jawabannya apa? Dalam hati kecil aku ya seperti ini. Kalau lo mau banyak rezeki, kalau lo mau banyak job, kalau lo mau derajatnya diangkat sama Allah, bersedekahlah setiap hari. Insya Allah lo akan diangkat derajat lo sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah orang lain itu mau menilai lo apa, terserah lo mau buat konten seperti apa, tapi kalau hati lo ikhlas, itu konten gak jadi masalah. Terserah orang lain mau menilai apa tentang lo, gak jadi masalah ya. Yang penting hati dan iman lo ikhlas. Detik-detik Jordan keceplosan di panggung. Kepleset ya. Sedekah, benar. Itu jawabannya. Dalam hati kecil saya mengatakan seperti itu. Oh, makanya sebenarnya saya lagi ngumpulin nih duit saya nih ya. Sebenarnya saya lagi ngumpulin buat beli kendaraan karena saya jujur. Karena saya jujur belum sampai detik ini tuh belum punya kendaraan. Saya sebenarnya mau aja ngutang ya, kredit. Ingat aja video itu. Saya mau aja kredit. Cuma saya itu tipikal orang udah deh ya. Lu daripada lu kredit bikin pusing otak lu, 2.000 aja lu pusing, apalagi berjuta-juta lu utang. Nah makanya aku ngumpulin dulu duit baru dah langsung beli cash. Nah seperti itu. Tapi habisin dulu bang, iya siap. Tapi setelah ada kejadian itu, sebenarnya sih saya nggak menjadikan masalah itu dapat gambaran seperti itu ya. Justru saya senang gitu ada gambaran seperti itu, dikasih petunjuk gitu sama Allah. Oh ya udah deh tabungan gue deh gue ikhlasin, gue bagi-bagiin sama orang yang membutuhkan gitu. Semoga ini menjadi berkah buat gue, semoga ini menjadi ladang pahala untuk gue dan banyak orang. Dia ini siapa? Aku baru tahu. Aku Jordan Ali Chang, manusia biasa yang penuh dosa ya. Dah itu. Dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Itu Jordan Ali. Pengen motor apa mobil kendaraan? Jujur, aku ini manusia yang paling ribet sekali. Ribet banget. Aku tuh kalau kemana-mana mesti harus perfect. Rambut, aku tuh kan di hairspray rambut, ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen banget punya kendaraan. Cuma aku sih udah pernah punya kendaraan motor ya. Aku nih orangnya ribet banget nih, sumpah. Aduh, gue kalau pakai helm ntar rambut gue rusak, gue malas benerin lagi, lengket apalah. Aduh, ntar rambut gue juga make upan terus ntar berantakan, terkucil. Aduh, gimana ini caranya ya Allah? Please ya Allah, gue pengen lagi ngumpulin ya Allah. Bukannya aku nggak mau punya kendaraan motor, tapi aku tuh please ya Allah kasih aku lebih buat beli kendaraan mobil gitu. Cuma rempong ya, bener rempong tuh ribet banget gitu, ribet ya jujur ya. Aku tuh kalau kemana-mana tuh ribet, mesti harus perfect gitu. Apalagi kalau misalkan
Apalagi kalau misalnya panas, kena debu, aduh, nggak bisa, jujur ya, nggak bisa banget. Makanya aku kemana-mana kalau misalnya naik motor, udahlah naik Grab aja lah, naik Grab motor deh. Kalau dekat aku naik Grab motor, kalau jauh naik Grab mobil, gitu. Sampai detik ini juga aku masih naik kendaraan umum kok. Baso. Kerja tuh, kalau nggak kerja aku nggak punya duit. Siapa yang mau bagi aku duit? Cuma kerjaan aku freelance, kadang ada job, kadang enggak gitu. Kalau aku nggak kerja, siapa yang ngasih aku makan? Ya kan? Kalau aku nggak kerja, yang bayar tempat tinggal ini siapa? Apa aja aku kerjain selagi masih bisa menghasilkan uang dengan halal. Alhamdulillah tadi puasa, disyukuri aja kak, semoga berkah. Bener banget. Mau kecil mau besar, aku terima. Makanya ada teman-teman yang ngasih job. Sebenarnya nih ya, sebenarnya rate-nya itu jujur, sebenarnya rate-nya itu nggak masuk di aku. Cuma karena temen aja, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya temen juga nggak mungkin budget aku segitu gitu. Ya mungkin Allah udah kasih ya rezeki kita ya segitu. Ya udah, mau diapain lagi, bener nggak? Keburu dicaplok orang. Ya ini lagi habis lu. Pelan-pelan Cang. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Kayak gitu guys. Aku orang Betawi, Tangerang Betawi. Nggak terawih bang. Baru jam 7 ya, belum isya. Bentar deh insya Allah, bentar lagi deh. Oh baksonya itu ada telurnya nih guys tuh. Pantesan kok aku kenyang, nggak taunya di dalam isinya ada telur, ada bakso kecil gitu. Jepininnya udah lama. Terus ini kena pantulan cahaya matahari. Cahaya matahari nggak tuh? Aku tuh sebenarnya ya, ini buat kalian semuanya nih ya. Nih, ini aku ngebahas masalah video yang tadi nih api-apian nih di tempat aku nih ya. Ada pemuda yang ngamuk-ngamuk sama warungnya diamuk-amuk. Terus netizen pada bilang begini, kenapa lu ngusik-ngusik kayak gitu? Iman lu nggak kuat. Kalau iman lu kuat, terserah sih orang mau buka warung mau kayak gimana juga. Nah, ini aku lurusin ya. Ini pendapat aku nih. Anjir, cuma satu yang lihat. Nih aku kasih tahu nih ya. Sebenarnya emang sih ya, kalau misalkan kita ngelihat dari segi mata, pemuda itu emang caranya dia nggak etis sama sekali, nggak punya pendidikan. Tapi yang aku lihat ini pemuda ini kayaknya dia itu sudah memperingati gitu loh. Bisa nggak lo jangan buka warung di saat lagi bulan puasa. Oke. Terus udah gitu, di dalam videonya itu buka warungnya itu siang-siang. Itu jujur aku juga sangat marah banget sama yang punya warung.
Maksudnya gini loh, kenapa aku marah? Maksudnya gini ya, lu bisa nggak sih ngargain? Ini kan bulan puasa kan datangnya setahun sekali. Kalau lu mau buka warung, oke-oke aja, nggak jadi masalah. Cuma di waktu jam yang sudah mendekati maghrib. Contohnya ya, pas setelah asar. Nah itu nggak jadi masalah. Dan ini jangan buka dari jam 10 sampai jam 12. Sama aja itu lu nggak menghargai orang lagi puasa. Mau lu jangan marah, tapi lu sendiri yang mengundang kemarahan orang. Lu udah dikasih peringatan, tapi lu malah ngeyel, malah bandel. Kalau lu nggak mau diusik sama warga, seharusnya lu bisa menghargai orang yang lagi puasa. Kalau lu mau buka warung nggak jadi masalah kalau menurut gua. Tapi jangan bukanya dari jam pagi sampai siang, sampai malam. Lu hargai orang lagi puasa, ya. Sebenarnya orang itu bukannya cetek imannya, tapi memberi pelajaran aja buat lu. Bisa nggak ini bulan puasa ini ya, datangnya tuh setahun sekali, lu bisa nggak sih? Ya jangan bikin onar. Kita mesti harus cari manfaat ini bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan yang tadinya orang yang puasa gara-gara ngelihat warung lu jadinya nggak puasa karena iman dia cetek. Seperti itu, lu boleh nggak apa-apa buka warung. Gitu, bukannya marah-marah, bukan. Ini aku tuh cuma minta pendapat aja nih, karena tuh tadi aku sumpah ya. Aduh, sebenarnya ini yang harus aku lurusin nih gitu guys ya. Aku sih bukannya marah-marah, ini kan pendapat aku gitu. Kenapa sih ketinggalan? Nah jadi buat kalian semuanya, kalau kalian yang punya restoran, punya warteg, punya warung makan, ya usahain kalian mesti harus hargai orang yang lagi puasa. Kalau kalian mau buka warung kalian, is oke, nggak jadi masalah. Tapi setelah azan asar, ya. Nah seperti itu baru manusia yang bisa menghargai orang, baru manusia yang bisa menghormati bulan suci Ramadan. Tuh ya, kalau kalian nggak mau diamuk warungnya, jangan bikin ulah, jangan bikin onar, jangan menyalahkan warga kalau misalkan warung kalian itu diberantakin. Warga sudah menjelaskan, ibu bisa enggak ya, kecuali kalau misalnya warganya tiba-tiba udah langsung main hajar-hajar aja warung kalian udah digitu-gituin, gue marah sama warganya ya. Kecuali kalau misalnya warganya itu udah kasih peringatan nih, terus ibunya bandel nih, ya gue salahin ibunya gitu. Nggak boleh seperti itu ya, kita tuh sama-sama saling menghargai aja gitu. Ya, boleh kalian buka puasa, tapi boleh kalian buka warung, tapi ada jam-jam tertentu gitu. So, bulan puasa kan datangnya setahun sekali, manfaatinlah dengan baik gitu. Gak apa-apa bang, kan ada juga ibu-ibu hamil yang busu juga yang nggak puasa. Bener banget. Tapi kan alangkah baiknya kan ada yang bisa dibungkus ya misalkan dia beli mie instan terus dia seduhnya di rumah. Bener nggak? Kan kalau di rumah kan nggak mungkin dong warga ngebongkar-bongkar rumah kalian, kan nggak gitu ya kan. Taiwan hadir, salam kenal ya, salam kenal juga ya, seperti itu guys ya. Ya sah-sah aja, kalian mau buka puasa juga gak sah-sah aja, itu iman-iman kalian. Cuma alangkah baiknya kita menghargai orang yang puasa gitu. Juni, betul bang, bener. Lagian juga kan bulan puasa kan setahun sekali datangnya. Masa iya kalian mau samain sih bulan puasa sama bulan-bulan biasa? Bisa lah dibedain ya.
Kan bulan puasa kan setahun sekali, enggak setiap bulan, enggak, dan enggak setiap hari juga, ya kan? Lo kadang kayak orang bener, kadang kayak orang sengke sebarangan lo. Aku kos bang, pagi-pagi suka beli makan di luar, enggak pernah masak sendiri. eh kalau bisa itu sih nggak jadi masalah ya, itu sih nggak jadi masalah. Cuma buat Rika jewelry ya, kalau kalian non muslim atau muslim, terutama kalau misalnya kalian non muslim nggak jadi masalah. Aku juga nggak akan marah sama kalian yang makannya di depan umum siang-siang, nggak jadi masalah ya, orang dia non muslim. Kecuali kalau orang muslim ya, orang muslim udah nggak puasa makannya di depan umum, tuh justru aku marah. Tapi kalau orang non muslim nggak puasa mau makan, nggak jadi masalah, aku juga nggak akan marah. Tapi kalau non muslim itu makannya sembunyi-sembunyi, menghargai orang lagi puasa, nih aku jempolin buat orang non muslim. Best. Itu namanya adat istiadat, menghargai orang yang lagi puasa. Seperti itu guys. Ada kan orang Islam ya dia sengaja, ya aku sih nggak jadi masalah. Cuma dalam hati aku gini, ya Allah bang, bu, mau ngapain sih nggak puasa ya, padahal fisiknya oke, masih muda, ngapain nggak puasa, udah gitu di depan umum makannya. Lu sah-sah aja sih mau makan, cuma harus menghargai orang yang puasa. Seperti itu. Kalau lu nggak puasa, tapi kalau lu menghargai orang lagi puasa, insya Allah lu juga pasti bakalan dapat pahala juga dari Allah, karena lu bisa menghargai orang yang lagi puasa. Seperti itu. Lagi makan bakso nih. Jadi seperti itu ya guys. Jadi buat kita semuanya, misalkan kita lagi nggak puasa nih ya, terus kita dalam keadaan lagi sakit, lagi apa gitu, terus tiba-tiba lagi mabok di perjalanan. Kalau kalian mau buka nggak jadi masalah. Cuma kalian mesti harus ngelihat dulu nih kondisinya. Kita mesti harus menghargai orang yang puasa dulu. Terus udah gitu juga, kalau misalkan lagi sakit atau lagi apa, boleh kalian gak puasa, tapi harus diganti ya. Habis mau lebaran itu mesti harus diganti. Makanya aku tuh berusaha setiap tahun ya, setiap datangnya Ramadan, insya Allah tuh aku jaga, ya Allah please jaga iman aku, ya Allah aku kuat, ya Allah. Aku tuh malas punya utang, malas ngebayarnya. Kan aku bilang aku tuh tipikal orang yang malas banget punya utang. Kalian tahu nggak? Aku punya utang 2.000, 1.000, 500 perak. Itu keingetan sampai nggak bisa tidur saking punya utangnya tuh. Aku jujur ya, aku tuh kalau punya utang, ya Allah, kayaknya padahal punya utang 500 perak, kok berasa kayak punya utang 500.000 gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal. Kak Jordan bicaranya kayak Arya suaminya Pinkan. Masa sih?